Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramanda dengan NPM 1921 020457, kelas G, jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Di sini saya membuat video untuk penambahan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan MK yang diampu oleh Bapak Muhammad Haidir Syaputra MH. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa saja materi-materi yang telah dosen pengampu sampaikan selama perkuliahan. Langsung saja, terdapat 3 pilar kekuasaan menurut ketatanegaraan, antara lain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Junto nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Contohnya seperti pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. PT UN merupakan peradilan termuda yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 12 Desember 1986. Tujuan dibentuknya PT UN yaitu untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tentram, dan sejahtera dan tertib administrasi. Dan dengan disahkannya Undang-Undang PT UN merupakan bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Tugas dan wewenang PT UN yaitu memutus, mengadili, dan memeriksa sengketa yang timbul di tata usaha negara antara individu dengan pejabat tata usaha negara atau badan hukum. Subjek yang ada di PT UN yaitu individu sebagai penggugat dan badan hukum atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan objek dalam PT UN yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelesaikan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun dasar hukum PT UN yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Keaktifan kehakiman yaitu yang pertama, hakim dapat berwenang untuk memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan menyelesaikan gugatan. Dan yang kedua, hakim berhak atau hakim boleh menanyakan sengketa kepada pejabat tata usaha negara dan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, melalui panitera pengadilan, hakim dapat membantu merumuskan gugatan kepada tergugat. Menurut pasal 63 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa hakim harus bersifat netral, sedangkan hakim harus bersifat aktif agar penyelesaian konflik sengketa dapat cepat terselesaikan dan tidak memakan waktu yang lama. Tugas dari hakim yaitu yang pertama, hakim berkewenangan mengadili sengketa dan mengeluarkan putusan di pengadilan. Dan yang kedua yaitu hakim berkewenangan memeriksa sengketa atau konflik yang sifatnya tidak mengadili atau administrasi. Terdapat asas-asas atau hak tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga. Yang dimaksud di sini ialah bahwa tindakan pemerintah atau penguasa merupakan tindakan yang benar, dianggap benar. Hal ini tidak ada pembatalan dalam asas ini.
kecuali adanya pembatalan dalam asas ini. Dan yang kedua, asas keaktifan hakim, bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa, maka hakim akan melaksanakan permusyawaratan untuk menentukan untuk menyatakan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Dan yang ketiga, asas pembuktian, kebebasan pembuktian. Dalam hal ini, hakim menetapkan beban pembuktian. Dan yang ketiga, asas ergonomnas, yaitu bahwa putusan tata usaha negara merupakan putusan hukum publik. Artinya semua orang yang bersangkutan berlaku untuk semua orang yang bersangkutan antara penggugat dan tergugat. Adapun terdapat dua upaya penyelesaian dalam tata usaha negara. Yang pertama ialah upaya administratif, dan yang kedua upaya gugatan langsung kepada PT UN berdasarkan pasal 5 tahun 1986. Terdapat dua macam upaya administratif. Yang pertama, banding administratif. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan yang bersangkutan. Dan yang kedua ialah prosedur keberatan. Dalam hal ini, pembuat putusan atau pejabat tun akan sendiri menyelesaikan prosedur keberatannya, yaitu untuk mengeluarkan surat tata usaha negara yang dilakukan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya jelaskan kembali yang saya dapatkan selama perkuliahan ini. Semoga dengan ini dapat membantu nilai saya dalam ujian akhir semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.